Selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang menarik tentang bagaimana komunitas Muslim Tibet dan Buddha Tibet telah hidup berdampingan secara damai, meskipun perbedaan agama mereka. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana budaya dan identitas dapat bersatu dalam harmoni, serta bagaimana tantangan yang dihadapi oleh kedua kelompok ini mendorong mereka untuk mempertahankan warisan budaya mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka menjaga bahasa, tradisi, dan nilai-nilai mereka, sambil juga beradaptasi dengan perubahan zaman dan politik. Jangan lewatkan cerita menarik ini yang mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan keanekaragaman dalam masyarakat yang semakin global. Yuk, simak videonya sampai selesai. Pada abad ke-16, ada kelompok Muslim di Tibet yang saat ini dikenal sebagai HC. Mereka menjadi bagian penting dari periode keemasan Tibet. David Atwill, seorang profesor sejarah di Pennsylvania State University, telah meneliti komunitas Muslim Tibet ini dan menggambarkannya dalam bukunya yang berjudul Islamic Shangri-La, Interaksi Asia dan Komunitas Muslim di Lhasa, 1600 hingga 1960. Perbedaan utama antara Muslim Tibet dan Buddha Tibet terletak pada agama yang mereka anut. Namun, dalam hal budaya, tradisi, bahasa, makanan, dan pakaian, keduanya memiliki kesamaan yang signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang anggota komunitas, agama, tentu saja, adalah satu-satunya perbedaan antara Muslim Tibet dan Buddha Tibet. Selain itu, semuanya sama. Kami memiliki budaya yang sama, kami memiliki tradisi dan bahasa yang sama, apa yang kami makan sama, dan apa yang kami pakai juga sama. Asal mula Islam di Tibet dapat ditelusuri kembali ke abad ke-14, saat para pedagang Muslim dari berbagai daerah seperti Nepal, Cina, Kashmir, dan Ladakh mulai menetap di Tibet. Situs web Tibet House Us, sebuah lembaga budaya Tibet yang berbasis di New York, memberikan informasi ini. Para pendatang Muslim ini menikahi wanita Buddha Tibet dan kemudian mengadopsi agama Islam, sambil tetap menjaga bahasa dan adat istiadat Tibet. Di daerah otonomi Tibet, umat Islam memiliki setidaknya 5 masjid di ibu kota daerah, Lhasa. Mereka hidup berdampingan dengan umat Buddha dalam kedamaian, sesuai dengan penuturan David Atwill. Tidak hanya beribadah, tetapi juga hidup berdampingan dengan damai. Meskipun perbedaan agama, komunitas Muslim dan Buddha di daerah otonomi Tibet saling berinteraksi secara harmonis. Ini menunjukkan tingkat toleransi dan koeksistensi yang penting dalam keragaman budaya dan agama. Penting untuk diingat bahwa interaksi antara Muslim Tibet dan Buddha Tibet dimulai pada abad ke-14 ketika para pedagang Muslim datang dan menetap di wilayah ini. Dalam prosesnya, mereka menikahi wanita Buddha Tibet, yang akhirnya mengadopsi agama Islam. Namun, kesamaan budaya dan identitas Tibet tetap terjaga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk bahasa, makanan, dan pakaian. Kehidupan komunitas Muslim Tibet tidak hanya terbatas pada daerah otonomi Tibet. Mereka juga ditemukan di berbagai wilayah seperti Kashmir, Darjeeling, Kalimpong, dan Kathmandu. Meskipun jumlah mereka mungkin lebih kecil, keberadaan mereka menggambarkan pluralisme agama dan budaya yang dapat bersatu dalam harmoni, meskipun perbedaan kepercayaan yang ada. Kisah komunitas Muslim Tibet yang hidup bersama komunitas Buddha Tibet adalah contoh yang penting tentang bagaimana perbedaan agama tidak selalu menjadi penghalang bagi kerjasama dan hubungan positif di antara kelompok manusia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan memahami perbedaan satu sama lain sambil tetap memupuk semangat kerjasama dan perdamaian dalam masyarakat yang beragam. Seperti halnya komunitas Buddha Tibet, komunitas Muslim Tibet juga menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mempertahankan identitas mereka. Mereka berjuang untuk menjaga kelancaran penggunaan bahasa Tibet di kalangan generasi muda, sambil juga berusaha mengembangkan cara-cara baru untuk mempromosikan identitas Tibet mereka dalam konteks politik yang sulit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Atwill, ia mencatat, seperti saudara-saudara mereka di Tibet Buddha, Muslim Tibet menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan identitas Tibet mereka, menjaga kelancaran berbahasa Tibet dengan generasi muda dan mengidentifikasi cara untuk mempromosikan identitas Tibet mereka di masa-masa sulit secara politik. Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim Tibet memiliki kesamaan dengan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Buddha Tibet.
Dalam menghadapi perubahan zaman, globalisasi, dan pergeseran politik, kelompok-kelompok ini harus bekerja keras untuk menjaga dan menguatkan identitas budaya dan agama mereka. Upaya ini melibatkan pemeliharaan bahasa, tradisi, dan nilai-nilai budaya, serta menemukan cara untuk tetap relevan dan kuat di tengah-tengah perubahan yang terus-menerus terjadi. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menggarisbawahi pentingnya pelestarian budaya dan identitas dalam masyarakat yang terus berkembang. Bagaimanapun, tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas ini juga menciptakan peluang untuk membangun kerjasama dan solidaritas di antara berbagai kelompok dalam upaya bersama untuk mempertahankan warisan budaya yang kaya dan beragam. Demikianlah perjalanan kita dalam menyelami kisah menarik tentang Muslim Tibet dan Buddha Tibet yang hidup bersama dalam kedamaian. Melalui perbedaan agama, mereka telah menunjukkan kepada kita pentingnya penghormatan, toleransi, dan kerjasama di tengah-tengah keragaman budaya. Kita dapat mengambil inspirasi dari upaya mereka dalam mempertahankan identitas budaya dan agama, serta bagaimana mereka mampu mengatasi tantangan dengan cara yang positif. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan memahami perbedaan satu sama lain, serta berkontribusi pada dunia yang lebih harmonis dan inklusif. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan konten-konten menarik dari kami di masa mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.